Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Taib santri sekalian, pertemuan minggu yang lalu kita pernah membahas tentang laporan observasi ya, sedikit pengantar materinya, kemudian definisinya ya, dan sedikit contohnya. Nah, untuk mempertajam pembahasan pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan minggu yang kemarin ya. Judul materi kita pada pertemuan kali ini adalah membedah struktur laporan observasi ya. Baik, membedah struktur laporan observasi. Sampai masih ingat apa arti observasi kemarin? Nah, artinya adalah mengamati. Yang bisa kita amati, yang kita amati adalah sesuatu yang bisa kita lihat, sesuatu yang bisa kita amati. Baik, strukturnya hanya ada dua. Yang pertama adalah klasifikasi. Nah, maksud klasifikasi ini adalah pernyataan umum atau gagasan utama. Pernah dengar gagasan utama atau pernyataan umum? Nah, ya, biasanya terletak di awal ya, Kemudian yang kedua adalah aspek. Aspek ini adalah gagasan penjelas atau yang menerangkan isi atau menjelaskan klasifikasi itu ya. Baik. Nah, apa contohnya? Contohnya adalah kalian lihat teks yang bagus, insya Allah berfaedah. Ustadz bacakan, terciptanya alam semesta telah dijelaskan oleh astrofisika, ilmuwan fisika maksudnya, dengan fenomena yang dikenal dengan Big Bang. Menurut Big Bang, seluruh alam semesta pada awalnya berbentuk satu massa yang besar, nebula primer. Kemudian terjadi Big Bang, ledakan pemisah yang mengakibatkan pembentukan galaksi. Kemudian terbentuk dan terbagi dalam bentuk bintang, planet, matahari, bulan, dan yang lainnya. Al-Quran telah mengabarkan ya, yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 ya. Kesesuaian yang tepat antara Al-Quran dan teori Big Bang ya, sungguh menakjubkan. Bagaimana mungkin sebuah kitab yang muncul di padang pasir Arab 1400 tahun silam mengandung fakta ilmiah atau sebuah kebenaran? Masya Allah, teksnya sudah berakhir. Nah, teks ini adalah salah satu contoh hasil observasi ya, laporan hasil observasi. Dari mana dapat informasinya? Bisa dari kajian buku, membaca buku, bisa juga dengan mengamati langsung atau yang lainnya. Ya, ini salah satu contoh laporan hasil observasi. Hasil observasi dari membaca buku. Nah, mana klasifikasinya? Klasifikasinya adalah pada kalimat pertama paragraf ini. Ya, bisa kita ringkas. Terciptanya alam semesta atau sejarah terciptanya alam semesta melalui Big Bang ya. Nah, itu kalimat spesifikasinya. Kemudian mana aspeknya? Aspeknya adalah mulai dari kalimat menurut Big Bang sampai seterusnya ya, sampai kalimat akhir ya. Baik, sudah paham ya. Nah, contoh yang lain dari hasil observasi ini adalah membedakan atau mencari persamaan atau perbedaan dari suatu benda. Nah, ini harus dilakukan survei lapangannya. Makanya Ustaz jelaskan sedikit. Tahap pernyataan umum atau klasifikasi merupakan semacam pembuka atau pengantar tentang hal yang akan dilaporkan. Pada tahap pembukaan disampaikan bahwa benda-benda ini dapat diklasifikasi berdasarkan kriteria persamaan dan perbedaannya.
Nah, contohnya adalah yang ini ya. Ini kita klasifikasi makhluk hidup dan makhluk mati. Benda ada yang hidup, benda hidup contohnya tumbuh-tumbuhan, binatang. Binatang ini dibagi lagi menjadi vertebrata, invertebrata. Vertebrata ini dibagi lagi jadi mamalia, dikosongkan, sengaja dikosongkan ya agar kalian nanti bisa cari sendiri ya sisanya yang dikosongkan ini. Kemudian ada benda mati ya seperti kaca, air dan seterusnya. Nah, ini contoh pengklasifikasian ya. Contoh pengklasifikasian, pengelompokan berdasarkan jenisnya. Pertemuan kali ini tidak ada penugasan, insyaallah. Sudah paham? Nah, Ustaz Cupan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.